Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bisnis Use Case. Saya sendiri, Risma Aninda, dan dua teman saya, Dewi Stiwani, serta Hida Ergianita. Di sini kami akan menjelaskan tentang beberapa hal, yaitu mengenai pengertian bisnis, langkah-langkahnya. Langsung saja kita bahas pertama-tama mengenai pengertian bisnis use case itu sendiri. Pengertian bisnis use case. Bisnis use case sendiri merupakan model yang menggambarkan proses bisnis dari sebuah bisnis atau organisasi dan interaksi proses tersebut dengan pihak luar, seperti para customer dan partner. Bisnis use case model diperlukan untuk memperjelas konteks bisnis dari perangkat lunak yang akan dibuat. Bisnis use case sendiri biasanya diilustrasikan dalam satu atau beberapa bisnis use case diagram. Untuk bisnis use case diagram sendiri akan dibahas di slide berikutnya. Bisnis use case diagram merupakan penggambaran tujuan suatu organisasi. Bisnis use case digunakan untuk menyajikan fungsi yang disediakan oleh keseluruhan organisasi. Diagram ini menjawab pertanyaan tentang apa yang bisnis dilakukan dan mengapa harus membentuk suatu sistem. Diagram ini digunakan selama pemodelan aktivitas bisnis berlangsung dan mengatur konteks sistem untuk membentuk fondasi case diagram. Next. Selanjutnya yaitu stereotype pada bisnis use case. Konsep dasar dalam membuat model bisnis meliputi beberapa stereotype yang digunakan untuk menggambar diagramnya. Di antaranya yaitu yang pertama ada bisnis aktor, bisnis use case, bisnis worker, bisnis use case diagram, organizational unit, serta diagram. Yang pertama, bisnis aktor adalah setiap orang atau segala sesuatu di luar organisasi yang berinteraksi dengan bisnis atau sistem di dalam organisasi itu. Tujuan memodelkan bisnis aktor ini sendiri yaitu untuk mengetahui siapa dan kebutuhan apa yang diharapkan oleh aktor tersebut pada waktu berinteraksi dengan bisnis atau sistem. Contohnya di sini yaitu customer, kreditor, investor, supplier, dan lainnya. Di sini bisa kita lihat contoh dari bisnis aktor sendiri digambarkan seperti yang terlihat pada slide. Selanjutnya yaitu bisnis use case, merupakan kumpulan dari workflow yang terhubung di dalam sebuah organisasi yang memberikan nilai bagi bisnis aktor. Dengan kata lain, bisnis use case menjelaskan apa yang dikerjakan oleh organisasi itu sendiri. Sebuah bisnis use case biasanya diberi nama dengan aturan verb plus noun. Contoh dari bisnis use case sendiri di sini yaitu menambah persediaan, menentukan harga produk, menjual barang, mengirim produk, dan sebagainya. Untuk tampilan dari bisnis use case bisa dilihat pada slide. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Hida. Nah, selanjutnya yaitu business worker. Business worker ini menggambarkan peranan oleh seorang, sekelompok orang, maupun oleh sistem di dalam organisasi yang berinteraksi atau terlibat di dalam proses bisnis organisasi. Business worker dipakai untuk dapat memahami peran dari worker itu di dalam bisnis dan bagaimana mereka berinteraksi serta bertanggung jawab apa, dan juga keahlian yang diperlukan. Contohnya yaitu karyawan, manajer, sales, dan sebagainya. Untuk simbol dari business worker ini dapat dilihat pada slide ini. Nah, selanjutnya yaitu business entity, yaitu adalah objek di mana organisasi menggunakannya untuk melakukan bisnis atau memproduksi sesuatu. Untuk menentukan business entity dapat dilakukan dengan yang pertama, produksi atau jasa apa yang dibuat maupun disediakan oleh perusahaan. Yang kedua, item-item apakah yang harus dibeli untuk melakukan proses produksi.
Yang ketiga, item apakah yang dikirim atau diterima dari customer, dan yang terakhir adalah item apakah yang dikirim dari suatu business worker ke business worker yang lain. Contohnya yaitu sales order, account, shipping box, kontrak, dan lain-lain. Untuk gambar simbol dari business entity dapat dilihat pada slide ini. Nah, selanjutnya yaitu activity diagram adalah cara modelkan aliran kerja yang ada di dalam sebuah organisasi secara grafis. Diagram ini akan menggambarkan tahap-tahap dalam workflow, titik keputusan pada workflow, siapa yang bertanggung jawab mengerjakan setiap tahap, dan objek apa yang terpengaruh oleh workflow. Untuk gambar dari activity diagram bisa dilihat pada slide ini. Nah, selanjutnya yaitu business use case diagram yang menggambarkan business use case, business actor, business worker dalam sebuah organisasi serta interaksi di antara mereka. Model ini akan menggambarkan apa yang dikerjakan organisasi, siapa di dalam organisasi, dan siapa yang di luar organisasi. Jika terdapat use case yang cukup banyak, maka dapat digambarkan sebagai multiple diagram dengan membuat subset dari diagram use case. Untuk gambar contoh dari business use case diagram bisa dilihat pada slide ini. Nah, yang terakhir yaitu unit organisasi atau organization unit. Adalah sekumpulan business worker, business entity, dan elemen-elemen model bisnis yang terdapat pada satu unit organisasi. Digunakan sebagai cara menggambarkan organisasi di dalam model bisnis. Unit ini berisi semua business worker di dalam divisi, grup, atau unit. Misalnya menggunakan istilah divisi, grup, ataupun unit. Untuk gambar simbolnya bisa dilihat pada slide ini yang bentuknya seperti folder. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya, Dewi. Nah, untuk selanjutnya di sini ada contoh dari business use case. Nah, di sini ada yang administrator, manajer, dan juga pegawai staff. Ini termasuk ke business worker. Nah, kemudian di sini ada mengelola dan juga sebagainya. Di sini sebagai kata kerja itu termasuk ke business use case. Nah, kemudian yang terakhir di situ ada pembeli, bank, pelamar, dan juga supplier itu termasuk business actor. Nah, untuk selanjutnya, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu langkah-langkah menggambarkan model bisnis. Nah, untuk memulai membuat model bisnis, kita itu perlu untuk membentuk tim proyek yang terdiri dari para pimpinan, representatif bisnis, dan spesialis BPR. Nah, spesialis pemodelan bisnis ini biasanya business modeler dan juga user, di mana itu manajemen representatif. Next. Nah, untuk selanjutnya itu, untuk mencari secara tim itu kan kita harus melakukan identifikasi. Nah, identifikasi itu elemen-elemen model bisnis. Di sini ada 4 elemen-elemen model bisnis, yaitu yang pertama identifikasi bisnis apa, yang kedua identifikasi bisnis worker, yang ketiga identifikasi bisnis use case, dan yang keempat itu menggambarkan interaksi di antara elemen model bisnis. Nah, untuk yang pertama di sini ada identifikasi bisnis aktor. Nah, mereka itu biasanya yang pertama itu melihat ruang lingkup skop proyek, kemudian mereka melakukan brainstorming di antara anggota tim, setelah itu mereka melakukan review. Nah, di sini ini ya, dalam perusahaan penerbangan, materi itu untuk mempromosikan penerbangan terdiri dari customer dan juga employee. Nah, di sini kita ada 2 bisnis aktor, yaitu customer dan potensial employee. Nah, selanjutnya, setelah mewawancari petugas yang menyatakan bahwa perusahaan mempunyai pemilik, maka mungkin kita menambahkan bisnis aktor shareholder. Selanjutnya, kita juga mengetahui bahwa perusahaan penerbangan terkait dengan aturan-aturan Federasi Penerbangan FAA. Maka kita bisa menjulukannya sebagai bisnis aktor.
Nah, selain itu juga membuat pesawat terbang bisa dimunculkan sebagai bisnis aktor. Kita lanjut yang kedua, di sini ada identifikasi bisnis worker. Nah, di sini itu mereka itu melihat sekali lagi ruang lingkup dari proyek yang kita rancang dari pertama tadi, langkah pertama. Nah, setelah itu kita membuat daftar seluruh bisnis worker. Nah, apabila di dalam organisasi itu sudah terdapat gambar struktur organisasi, itu akan sangat lebih memudahkan menemukan bisnis worker ini. Nah, di sini contohnya itu pada perusahaan penerbangan kita kan harus menemukan pilot, co-pilot, navigator, steward, dan stewardesses, mekanik, tiket sales, security guard, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga di sini ada identifikasi business use case. Nah, di sini itu mereka itu mempelajari visi dan misi dari perusahaan. Nah, setelah mempelajari visi dan misi perusahaan, nanti akan dirinci ke dalam kegiatan-kegiatan yang harus ada. Nah, kegiatan-kegiatan itu bisa ditanyakan aktivitasnya itu apa saja yang harus dilakukan. Nah, di sini itu contoh gambarnya itu perusahaan penerbangan tadi kan mempunyai misi mengantar para penumpang ke seluruh kota di seluruh dunia. Nah, sehingga pada waktu itu ditanyakan kegiatan apa yang dilakukan jika terdapat seorang penumpang ingin berangkat dari satu airport ke kota tujuan. Nah, jadi itu yang pertama kan pasti kan penumpang itu kan harus membeli tiket. Nah, setelah membeli tiket, mereka harus melakukan check-in. Nah, setelah itu mereka harus mengisi bahan bakar untuk pesawat itu sendiri. Kemudian bagasi dan penumpang. Nah, setelah itu mereka itu bisa meyakinkan bahwa keselamatan penumpang itu sudah pasti dijamin. Setelah itu mereka akan menerbangkan pesawat, lalu mendaratkan pesawat, dan juga akan mengeluarkan isinya di bandara tujuan. Nah, dari kasus ini kita itu menemukan use case yang terdiri dari isu tiket, cek passenger, cek language, perform safety check, load aircraft, flying aircraft, land aircraft, unload aircraft, dan juga sebagainya. Nah, kemudian kita masuk ke elemen yang terakhir, yaitu menggambarkan interaksi di antara elemen model bisnis. Nah, jadi kan setelah kita itu bisa menemukan, sudah mengidentifikasi bisnis aktor, bisnis worker, dan juga bisnis use case tadi yang sudah ditemukan, kita itu akan menggambarkan interaksi di antara mereka. Nah, untuk gambar yang pertama ini, itu sama dari gambar elemen yang ketiga tadi. Nah, jadi ini itu tanda panahnya itu dari business worker ke business use case. Nah, ini menyatakan kalau business worker itu memberikan perintah kepada business use case agar melakukan kegiatannya. Nah, untuk gambar kedua ini, tanda panahnya itu dari business aktor ke business use case menyatakan kalau aktor memerintahkan business use case untuk melakukan prosesnya. Nah, gimana kalau terdapat banyak use case, aktor, dan worker? Nah, jadi itu kita dapat mengelompokkannya ke dalam organizational unit. Kemudian setelah itu kita membuat diagram business use case pada setiap unit organisasi itu. Nah, setelah kita buat diagramnya, kita akan menggabungkannya sebagai suatu multiple diagram. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami yang sudah membahas tentang business use case. Terima kasih.